warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mungkin pembahasan terakhir terkait dengan syubhat-syubhat populer yang disampaikan oleh kaum ateis. Ini pertemuan ketiga tentang syubhat-syubhat tersebut. Ada beberapa syubhat tersisa akan kita sampaikan, di antaranya perhatikan di situ adalah syubhat bahwasanya agama adalah sebab perang, ya. Agama adalah sebab terjadinya peperangan, ya. Sehingga mereka menyatakan agama hanya mendatangkan kekacauan. Kalau mau dunia ini aman, maka tidak usah pakai agama. Ini kalau kita klasifikasikan termasuk ateis yang atifi, ya. Ateis yang atifi, sebagaimana kita pernah klasifikasi para ateis ada tiga. Ada namanya ateis falsafi, yang mereka dengan logika berpikir kemudian menolak adanya Tuhan. Yang kedua namanya ateis al-ilmi, yaitu yang menolak Tuhan dengan dalil-dalil fisika, kimia, ilmu sains untuk menolak adanya Tuhan. Dan yang ketiga namanya ateis atifi, yaitu ateis perasaan, yang mereka menolak keberadaan Tuhan dengan perasaan mereka, bukan secara logis, bukan juga secara ilmu-ilmu sains, tapi dengan perasaan. Dan syubhat-syubhat mereka juga ada, ya. Seperti pada pertemuan pertama tentang syubhat, kita sudah bahas tentang syubhat muskilatus syarr, yaitu problem kenapa ada keburukan di atas muka bumi. Sudah kita bahas dalam bahasan tersebut. Itu adalah syubhat yang disampaikan oleh ateis atifi, yaitu ateis perasaan. Di antaranya syubhat mereka ini, kata mereka agama sebab terjadinya perang. Tapi bantahannya mudah, ya, bahwasanya kalau kita perhatikan sebenarnya sebab perang bukan agama, ya. Kita lihat kejadian terjadinya bunuh-bunuhan, ya, banyak terjadi, bukan cuma karena mungkin perbedaan agama. Benar ada perbedaan agama, tapi banyak karena satu cemburu, karena satu maling, karena satu lawan politik, karena satu macam-macam, ya. Dan sebelum datang Islam, maka saya disebut ada beberapa bantahan. Yang pertama, kalau dia pertempuran tanpa ada sebab yang jelas, ya. Dan mereka ketika bertempur di antara kabilah-kabilah murni karena asas duniawi, karena mereka semua sama-sama musyrikin, agamanya sama tapi ada perang dalam mereka, bukan atas nama agama tapi karena atas nama suku, karena atas nama duniawi murni. Makanya Ja'far bin Abi Thalib ketika ditanya oleh An-Najasyi tentang Nabi SAW, maka Ja'far mengatakan kunna fil jahiliyah, kami dahulu, kata Ja'far bin Abi Thalib, di zaman jahiliyah kami melakukan begini. Di antaranya mengatakan ya'kulu minna dha'ifa, yang kuat makan yang apa? Yang lemah. Ya, hukum riba berlaku sebelum datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian datang Nabi tersebut yang mengajarkan ini. Antara Katolik dengan apa namanya? Kita 1000 yang, ya.
Tidak banyak ya. Kalau Nabi mengajarkan haus darah, tentu para sahabat ketika menawan musuh akan dibunuh seluruhnya misalnya. Tetapi Nabi mencontohkan dengan contoh yang luar biasa ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah. Ya, apa yang Rasulullah SAW kerjakan? Rasulullah SAW malah maafkan. Bayangkan ketika Fatu Makkah, Rasulullah SAW datang dengan membawa pasukan berapa? 10.000. Yang dimana Rasulullah SAW diusir dari kota Makkah 8 tahun lalu. Diusir sampai Rasulullah SAW lari sembunyi di Gua Thawr, kemudian pergi meninggalkan kota Mekah dengan penuh kesedihan. Maka 8 tahun kemudian Rasulullah SAW balik dengan bos 10.000 pasukan. Kalau Nabi memang mengajarkan balas dendam, kejahatan, Rasulullah akan habisi orang-orang Quraisy ketika itu. Tapi ternyata tidak. Yang meninggal cuma puluhan ketika itu, ada perang kecil-kecilan. Kemudian yang sisanya Rasulullah SAW mengatakan, idhabu fa antumut thulaqa. Kata Nabi, pergilah kalian, sungguhnya kalian bebas. Mereka musyrik, kata Nabi, bebas. Menunjukkan bahwasanya Islam mengajarkan memaafkan, ya, tidak mengajarkan dendam, ya. Maka tidak seperti yang mereka bayangkan. Hanya sekitar 24 orang musyrik yang ya, atau kita bilang Nabi SAW selama 20 tahun berdakwah, ya, atau 23 tahun berdakwah, yang meninggal dalam peperangan paling cuma 1.000. Kemudian jangan standar ganda, lihatlah, perhatikan sini. Ya, ini adalah dari kalangan ateis. Di antara Mao Zedong atau Mao Zedong yang di pendiri Cina, ya, Republik Rakyat Tiongkok, ya. Bayangkan dia dalam waktu yang singkat dia membunuh banyak sekali. Disebutkan dia dalam waktu 4 tahun membunuh 45 juta orang. Dia mazhabnya adalah Marxisme Leninisme, itu komunisme. Dia membunuh dalam 4 tahun 45 juta orang. Sedikit atau banyak? Banyak ya. Corona cuma mati berapa? Indonesia mati corona berapa? Nggak sampai. Tsunami yang begitu parah mungkin ratusan ribu, ya. Ini 45 juta dalam waktu 4 tahun. Total dia bunuh ada khilaf. Ada yang mengatakan 65 juta, ada yang mengatakan sampai 80-100 juta. Dia bunuh. Sadis. Ya. Orang percaya tidak percaya sama Tuhan, dia lakukan apa sih yang ingin dia lakukan. Ya. Kemudian contoh lagi, tokoh-tokoh misalnya ateis yang lain, komunis yang lain seperti Lenin. Lenin disebutkan bunuh, Vladimir Lenin bunuh 4 juta. Stalin berkuasa dari 1929-1953 membunuh sekitar 20 juta orang. Sedikit atau banyak? Banyak. Kemudian Hitler yang anti agama membunuh sekitar 6 juta orang. Di antaranya Yahudi di antaranya. Sekitar 6 juta orang, ya. Saya ke Amsterdam, mereka cerita, orang tua mereka cerita ketika Hitler ingin bunuh Yahudi, sampai dia datang ke Amsterdam, dia cari Yahudi dikumpul bawa dibunuh, ya. Sampai datang ke kota-kota Eropa mencari orang Yahudi untuk dibunuh. Ini mereka semua anti agama. Kebanyakan mereka adalah ateis atau komunis, ya. Oleh karenanya tidak benar bahwasanya peperangan diakibatkan karena apa? Murni agama. Perang dunia karena agama atau karena politik? Karena politik, bukan karena agama, ya. Benar yang pernah terjadi perang besar-besaran agama adalah ketika Protestan lawan Katolik, itu memang banyak yang meninggal, ya. Puluhan juta yang meninggal. Tapi selainnya perang dunia pertama, perang dunia kedua murni karena politik, karena dunia. Oleh karenanya jangan standar ganda, jangan mengatakan bahwasanya karena agama kemudian terjadi perang. Kita bilang perkara yang menimbulkan bunuh-bunuhan kebanyakannya perkara duniawi. Coba baca berita kriminal sekarang di Indonesia saja. Kalau terjadi pembunuhan karena agama atau karena duniawi? Duniawi, ya. Ya. Ini bahkan tokoh-tokoh pembunuh orang ateis. Justru orang kalau tidak percaya sama Tuhan, mereka semakin apa? Semakin nekat karena tidak ada hari pembalasan. Bunuh aja nggak ada masalah. Nekat. Bahkan kalau orang punya agama, meskipun misalnya Nasara, ya masih agak takut-takut, ya, karena masih percaya ada namanya hari akhirat. Ya. Baik, ini diantara syubhat yang ada. Syubhat berikutnya, syubhat terkait dengan mereka disebut ateis ilmi atau ateis yang sains. Syubhat
yang mengatakan seperti ini dipopulerkan oleh seorang namanya Stephen Hawking ya, seorang ahli fisika dari Inggris, Stephen Hawking ya. Dalam bukunya The Grand Design ya. Dia wafat 2018. Ini dapat penghargaan banyak, bahkan ketika dia meninggal Universitas Bela Sungkawa sampai kalau tidak salah bendera setengah tiang karena begitu hebatnya buku keilmuan dia. Bahkan dia nulis suatu buku ya. Sampai dijual 20 juta keping ya. 20 juta eksemplar. Tidak ada buku sains yang laris seperti yang ditulis oleh Stephen Hawking ya. Namun dia punya pemikiran ateis. Dia punya pemikiran ateis dua model. Terkadang dia mengatakan Tuhan tidak ada. Terkadang dia mengatakan dengan mazhab rububi. Rububi itu maksudnya Tuhan ciptakan, kemudian Tuhan tinggalkan. Tidak punya campur tangan lagi dalam urusan alam semesta. Dalam bukunya The Grand Design, dia mengatakan Tuhan tidak ada. Tapi dalam buku yang lain, sekarang dia mengatakan Tuhan ada, tapi tidak ikut campur lagi dalam urusan alam semesta. Yang dua-duanya adalah mazhab ateis. Dua-duanya adalah mazhab ateis. Ya, sebagaimana pernah kita jelaskan, ateis bermazhab-mazhab. Dan dia membantah Isaac Newton. Isaac Newton ya termasuk agamawan yang dia ketika menemukan teori gravitasi justru dia percaya adanya Tuhan. Dia bilang tidak terjadi dengan sendirinya, tapi ada konun atau aturan yang ada yang bikin, yaitu Tuhan. Ya. Nah, ini Isaac Newton justru ilmuwan atau sains mengantar dia percaya kepada adanya apa? Tuhan, atau semakin kokoh. Dia asalnya agamawan ya. Dengan adanya sains dia semakin percaya Tuhan itu ada. Kalau tidak salah Einstein juga demikian ya. Tapi Stephen Hawking beda. Dia justru sains membuat dia tidak percaya adanya Tuhan. Dan banyak fisikawan yang seperti ini, sebagaimana ada kawan yang doktor dalam bidang fisika yang sudah belajar luar negeri cerita sama saya, bahwasanya dosen-dosennya banyak ateis. Ketika dia belajar di Inggris, dosen-dosennya banyak ateis. Memang terkadang KTP-nya beragama tapi mungkin ritual agama dia lakukan tapi pemikirannya apa? Ateis. Yang buat dia ateis diantaranya sains. Oleh karenanya muncul ateis model ateis sains, yaitu ateis ilmi. Ya, jadi saya katakan ateis ada tiga, ada ateis falsafi, yaitu berdasarkan logika-logika yang mereka ajukan. Yang kedua ateis sains, yaitu yang menjadikan sains sebagai sebab untuk menolak adanya Tuhan. Yang ketiga ateis aktivis tadi yang dengan perasaan menolak adanya Tuhan. Masing-masing punya syubhat. Sekarang kita bicara tentang ateis sains ya. Baik, apa yang diucapkan oleh Stephen Hawking dalam kitabnya The Grand Design, dia mengatakan sebab ada hukum gravitasi, alam semesta menciptakan dirinya sendiri. Jadi dia mengatakan sesuatu tercipta dari sesuatu yang tidak ada. Kemudian dia menafsirkan sesuatu yang tidak ada itu diantaranya gaya gravitasi. Kata dia diantara hukum-hukum alam adalah gaya gravitasi. Itu diakui oleh seluruh ahli saintis bahwasanya ada namanya hukum alam namanya gaya gravitasi. Kata dia bisa jadi bahwasanya gaya gravitasi inilah yang membuat alam memunculkan dirinya sendiri. Alam memunculkan dirinya sendiri ya. Tapi bagaimana bantahnya? Ya berarti gravitasi itu adalah syai', ada sesuatu ya. Kamu bilang sesuatu diciptakan dari ketiadaan. Kalau kamu bilang ada sebelum alam tercipta ada gravitasi, gravitasi itu berarti adalah sesuatu bukan ketiadaan. Bagaimana berarti gravitasi itu adalah sesuatu bukan ketiadaan? Berarti sesuatu memunculkan sesuatu yang lain ya. Bukan ketiadaan memunculkan apa? Sesuatu. Kalau kau anggap bahwasanya alam ini dimunculkan oleh gaya gravitasi dan juga hukum-hukum alam yang lainnya. Intinya dia menganggap dengan adanya hukum alam yang sempurna, yang teratur, yang tidak mungkin berubah selama-lamanya, inilah yang memunculkan alam sendiri. Muncul alam sendiri. Bantahnya banyak, insyaallah akan kita sampaikan. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan tentang sikap model-model manusia dalam menghadapi tentang hukum-hukum alam ya. Model-model manusia, model-model keyakinan terhadap hukum-hukum alam. Hukum-hukum alam.
Secara sejarah kita dapati bahwasanya hukum-hukum alam ada 4 model atau 3 model, 4 model keyakinan terhadap hukum alam. Pertama, meyakini bahwasanya setiap kejadian alam itu ada Tuhan yang menghendaki. Jadi Tuhan banyak ya. Tuhan atau dewa banyak ya. Masing-masing dewa penyebab kejadian-kejadian alam tertentu ya. Sederhana seperti pernah kita jelaskan tentang pemikiran orang-orang Yunani kuno, misal Yunani kuno ya, yang mempercayai ada dewa Zeus atau dewa Kronos dan dewa-dewa lainnya. Kata mereka kalau ada guntur misalnya, mungkin dewa lagi batuk ya. Jadi mereka tidak mengkaitkan kejadian alam dengan hukum alam yang berlaku, sehingga mereka tidak mau berbicara tentang hukum alam di balik kejadian guntur misalnya, atau gempa misalnya, atau apa, sehingga mereka langsung menafsirkan dengan ini perbuatan apa? Perbuatan dewa. Ini pernah ada seperti ini. Sehingga hukum-hukum alam terjadi, mereka tidak meyakini hukum alam, tapi mereka mengatakan itu adalah kegiatan para dewa. Secara sederhananya, ini menolak hukum alam, menafsirkan hukum-hukum alam dengan kegiatan-kegiatan dewa, para dewa. Jadi Tuhan banyak ya, masing-masing kegiatan ada dewanya ya. Dan ini banyak, bukan cuma Yunani, banyak juga yang menyembah ini matahari, karena mungkin ada dewa matahari, rembulan, dewa rembulan, sehingga mereka berusaha mencari keridhaan dewa-dewa tersebut ya, untuk memudahkan urusan mereka di dunia. Ini mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua, ini zaman Nasrani ya, yaitu keyakinan kolot ya, pihak gereja. Ya, sudah pernah kita jelaskan juga ketika kita membahas tentang sekularisme, bahwasanya mereka memaksa sains harus sesuai dengan Bible, sesuai dengan Bible. Sehingga akhirnya sebagaimana kita tahu, banyak penangkapan terhadap ilmuwan-ilmuwan ditangkap oleh mereka, karena mereka tidak boleh seorang menafsirkan tentang hukum-hukum alam di luar daripada apa yang termaktub dalam Bible ya. Sehingga semua masalah sains yang berlawanan dengan Bible mereka perangi ya. Di zaman itu maka banyak ilmuwan-ilmuwan yang dipermasalahkan ya. Galilei dan macam-macam sebagaimana pernah kita jelaskan ketika membahas tentang sekularisme. Ini di antara sebab saya katakan munculnya ateis, karena seakan-akan hasil keilmuan sains yang didapatkan tidak boleh dipublish, bertentangan dengan apa? Keyakinan. Sehingga akhirnya mereka menyalahkan keyakinan tersebut. Ketika sebagian ilmuwan menemukan suatu keyakinan bertentangan dengan keyakinan pihak gereja yang menafsirkan Bible atau Alkitab dengan tafsiran sains tersendiri dan dianggap bertentangan, maka akhirnya mereka menganggap Bible salah. Kalau Bible salah, ya sudah, kita nggak usah percaya sama Tuhan. Maka ini yang memicu timbulnya para ateis ya. Tapi yang keyakinan yang ketiga, ini juga disampaikan oleh Stephen Hawking dalam sebagian bukunya, yaitu madhab rububi. Ar-rububi yaitu meyakini Tuhan yang bikin aturan lalu libur. Ya, lalu libur, selesai tugas. Selesai tugas. Ini juga mereka ini disyaratkan oleh Stephen Hawking. Dia mengatakan Tuhan ada karena aturan-aturan ini nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ada yang bikin. Tapi yang bikin itu kemudian apa? Selesai. Nggak ada Tuhan. Ini juga bentuk ateis. Jadi Tuhan tidak punya urusan lagi campur tangan dengan urusan alam semesta. Ya. Dan ini akan abadi. Hukum-hukum alam ini akan apa? Abadi. Ya, ini juga berbahaya. Ini karena salah satu dari ateis ya. Maka kamu tinggal menjalani aturan, alam akan berjalan dengan aturannya yang sudah baku dan selama-lamanya.
Tentunya pendapat yang benar adalah yang keempat, ya. Atau yang sebelumnya ya, yang keempat adalah mazhabnya Stephen Hawking. Yang keempat yang sudah kita singgung tadi, bahwasanya alam menciptakan dirinya sendiri. Hukum-hukum alam yang baku menunjukkan alam menciptakan dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Tentu yang benar ada yang kelima, yaitu bahwasanya hukum-hukum alam, hukum-hukum alam ada Tuhan yang menciptakannya. Dan Tuhan ya mengurusi ciptaannya. Ya, karena ciptaannya ada yang ini, ada yang berdoa, ada yang, dan di antara bukti bahwasanya Tuhan mengurus ciptaannya, sebagaimana bukti-bukti valid menunjukkan dengan riwayat-riwayat yang mutawatir bahwasanya para nabi punya mukjizat. Para nabi punya apa? Mukjizat. Para nabi punya mukjizat. Seperti mukjizat Al-Quran misalnya, mukjizat Nabi banyak sekali, terbelahnya bulan, mukjizat keluar. Dan diriwayatkan dengan hadis-hadis yang mutawatir. Dan namanya mukjizat, mukjizat apa? Keluar dari aturan alam. Mukjizat artinya apa? Keluar dari aturan alam. Mukjizat itu artinya keluar dari aturan alam. Dari hukum alam. Seandainya kalau tidak ada Tuhan, maka harusnya hukum alam tidak akan pernah berubah. Ketika hukum alam tersebut terkadang berubah, berarti ada yang merubah. Sayyidina Ibrahim, api harusnya membakar, hukum alam api harusnya membakar. Tapi jadi dingin. Qulna ya naru kuni bardan wa salam ala Ibrahim. Kata Allah, wahai api jadilah kau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Berarti hukum alam berubah. Nabi Musa memukul lautan, air naik ke atas. Namanya hukum alam, air mengalir ke bawah. Ternyata air malah mengalir ke tempat yang tinggi. Ini perubahan hukum alam. Dan ini berarti ada Tuhan yang mengatur, bisa merubah hukum tersebut. Ini membantah mazhab rububi yang mengatakan Tuhan ciptakan aturan kemudian dia tinggalkan. Seperti yang buat jam tangan jalan sini kemudian dia tidak pedulikan. Tidak benar bahwasanya Allah mengatur. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali. Ya. Wala ya'udu hifdzuhuma, dan tidaklah merepotkan Allah untuk menjaga langit dan bumi. Ya. Kula yaumin huwa fasyan, dalam setiap hari Allah dalam banyak kesibukan mengatur ini, mengatur yudabbirul amra minas sama'il ardi. Allah mengatur urusan dari langit sampai ke bumi, Allah atur. Kalau ada hambanya mengatakan alhamdulillah rabbil alamin dalam salat, Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Kalau hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah berkata asna alayya abdi, sungguhnya hambaku telah menyanjungku. Kalau hambaku berkata maliki yaumiddin, Allah berkata majjadani abdi, sungguhnya hambaku telah telah mengagungkan aku. Dan banyak menunjukkan Allah berinteraksi dengan makhluk-makhluknya, paham? Berarti Allah tidak meninggalkan makhluknya. Di antara bukti nyata, dan ini diriwayatkan dengan mutawatir, bahwasanya terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa yang disebut dengan khawariqul adah, yang menunjukkan bahwasanya ada aturan alam yang bisa berubah. Ya, kalau Allah berkehendak. Taib, maka ini yang benar, yang lain ini semua adalah pemahaman yang salah. Taib, sekarang kita membantah syubhat ini. Ini sudah ya? Bantahan. Bantahan banyak ya, di antaranya yang pertama, hukum alam. Hukum alam adalah konkret ataukah abstrak? Konkret ataukah sifat terhadap sesuatu yang konkret? Gampangannya gini, kalau kita bilang suspensi itu apa? Mobil ya? Apa maknanya suspensi? Suspensinya bagus, maksudnya apa? Saya juga sering dengar, saya juga kurang paham maksudnya apa. Suspensinya bagus maksudnya apa?
Hah? Hah? Peredamnya. Pokoknya mantap. Mobil suspensi bagus. Saya juga kurang ngerti, tapi intinya mobil bagus ya. Tuh, suspensi itu sesuatu yang ada berdiri sendiri atau dia sifat pada mobil? Sifat pada mobil kan? Kalau nggak ada mobil, ada suspensi nggak? Nggak ada. Kita menikmati mobil. Suspensi itu sifat yang ada pada mobil. Dia tidak berdiri sendiri, maksud saya. Hukum alam tidak berdiri sendiri, tapi adalah suatu sifat yang kita sifatkan kepada alam. Ternyata begini, ternyata begini, ternyata begini. Maka seorang tidak mengerti hukum alam kecuali setelah alam berjalan. Maka sungguhnya hukum alam itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Paham maksud saya? Dia adalah karena sesuatu yang ada bisa konkret, itu berdiri sendiri, punya zat, maksudnya ada zatnya. Bisa juga abstrak, misalnya sifat, ya tidak berdiri sendiri. Seperti sakit. Sakit itu apa? Enggak ada. Kalau nggak ada orang yang nggak ada si sakit, maka sakit tidak ada. Tapi sakitlah sifat yang kita berikan kepada suatu zat yang sedang mengalami apa? Sakit. Paham? Maka bagaimana kita mengatakan bahwasanya hukum alam menciptakan alam? Paham tidak? Sementara hukum alam itu sifat dari alam yang ada. Jadi hukum alam itu sesuatu yang tidak ada. Dia hanya ada kecuali setelah alam itu ada. Paham? Paham enggak? Sehingga tidak bisa kita mengatakan hukum alam menciptakan alam. Dari sini kita mengatakan pernyataan hukum alam menciptakan alam adalah salah. Hukum alam menciptakan alam adalah salah. Kenapa salah? Karena hukum alam itu sesuatu yang abstrak, yang tidak berdiri sendiri. Tapi kita bisa mengerti hukum alam setelah ada alamnya, baru kita bilang, oh berlaku hukumnya begini. Kita bisa menentukan sifat setelah ada mausuf, setelah ada yang disifati. Kita bisa bilang suspensi kalau ada mobil. Kalau enggak mobilnya kita nggak bisa suspensi. Mana suspensi apaan? Harus ada mobil, baru kita tahu ini suspensi pada mobil tersebut bagus. Sehingga suspensi sendiri sesuatu yang tidak ada. Bagaimana suspensi menciptakan mobil? Jadi kita bilang mobil, dengan mobil muncullah suspensi. Itu bahasa Inggris kan suspensi? Bahasa Jepang atau bahasa tapi itu suspensi kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia suspensi. Suspensi kalau bahasa jadi intinya paham ya maksud saya? Paham tidak? Sehingga bagaimana kamu menyatakan sesuatu yang tidak ada menjadi Tuhan? Kan mereka bilang hukum alam menciptakan alam. Lah, bagaimana bisa demikian ya? Hukum alam sesuatu yang abstrak. Taib. Ini bantahan pertama. Paham ke tidak? Paham ya. Taib. Yang kedua, kalau kita kasih jadi hukum alam mencipta apa? Mencipta alam kata dia. Mencipta alam. Mencipta alam. Pada alam ada hukum apa? Hukum alam. Kalau kita bilang pembuat mobil membuat mobil, harusnya mana yang lebih dahulu ada? Mobil atau pembuat mobil? Istri saya bikin kue, mana yang duluan ada? Istri atau kue? Istri yang bikin apa? Kue. Taib, ini hukum alam menciptakan alam, kemudian dari alam diketahui ada hukum alam. Repot. Secara logika nggak bisa ya. Karena tidak diketahui hukum alam kecuali setelah ada alam. Bagaimana X kalau X menciptakan Y oke. Tapi kalau X menciptakan X repot. Paham? Bagaimana
Jadi kalau kita menamakan hukum alam ini X, kemudian alam adalah apa? Y. Y menimbulkan apa? X. Ya. Kalau X menciptakan X, ini repot ini. Ya. Namanya pencipta harusnya lebih dahulu ada sebelum dari yang diciptakan. Ya. Jadi Stephen Hawking buat sesuatu yang aneh ya. Sudah jadi di bantahan kedua secara logika pun tidak masuk akal, karena kalau kamu bilang hukum alam itu mencipta alam, hukum alam itu baru muncul setelah adanya apa? Alam. Bagaimana yang muncul belakangan mencipta? Jadi bahkan bukan dia mencipta sebelumnya. Jadi A B C atau A B A. Ya. A menciptakan A. Gimana? Padahal A ini syaratnya harus ada B. B menciptakan apa? A. Kalau B menciptakan A benar. Karena dengan B A ketahuan. Ya. Dengan ada hukum alam, dengan ada alam maka munculnya hukum apa? Hukum alam. Ini mengatakan hukum alam menciptakan alam, enggak logis. Ya. Paham atau tidak? Tapi yang ketiga, dia bilang, ya, hukum-hukum alam itu sendiri, aturan-aturan alam itu sendiri membutuhkan pembuat aturan. Inilah yang dipahami oleh Isaac Newton. Isaac Newton memahami bahwasanya aturan-aturan yang hebat seperti ini maka enggak mungkin ada kecuali ada yang bikin ya. Jadi inilah repotnya mereka mengatakan Tuhan adalah suatu yang tidak ada. Suatu tidak ada itu adalah gaya gravitasi misalnya. Lah gaya gravitasi tidak bisa kelihatan kecuali kalau ada benda jatuh baru nampak gravitasi. Bagaimana gravitasi ada sebelum ada benda yang jatuh? Ini enggak logis. Justru ketika alam tercipta dengan berbagai macam aturan yang luar biasa, ini menunjukkan ada yang buat aturan tersebut. Ini bantahan sederhana seperti perkataan Abu Hanifah ketika berdebat dengan ateis. Dia mengatakan, bayangkan kalau ada sebuah kapal berlabuh menuju sungai Dijlah, sungai Tigris, kemudian tanpa ada ABK, tanpa ada nahkoda, kemudian barang-barang di kapal tersebut turun sendirinya. Kemudian datang barang-barang baru naik di atas kapal itu dengan sendirinya. Kemudian kapal tersebut berlabuh ke pelabuhan berikutnya dengan sendirinya. Kemudian turun barang-barang dengan sendirinya. Kata ateis tersebut, enggak mungkin wahai Abu Hanifah, mustahil. Maka Abu Hanifah menjawab dengan mudah, ini alam semesta yang begini luar biasa aturannya, masa ada dengan apa? Sendirinya. Ya. Sederhananya seperti saya katakan kemarin, bagaimana seorang ateis percaya kalau ada bola basket di situ dijahit dengan berbagai macam bendera, kata mereka ini bola pasti ada yang bikin. Kenapa? Tersusun rapi, ada bendera-bendera seluruh negara, ada 100 bendera di situ. Berarti ada yang bikin, diatur dengan rapi. Enggak mungkin terjadi kebetulan kemudian apa? Dengan acak tahu-tahu benderanya jadi nempel seluruhnya sendiri. Nah, kalau kau mengatakan tidak mungkin bola basket ini terjadi dengan kebetulan dengan rangkaian bendera-bendera dunia, tidak mungkin terjadi kebetulan. Bagaimana dengan bola dunia ini? Yang rangkaiannya luar biasa. Enggak mungkin juga terjadi dengan apa? Sendirinya. Sangat sederhana. Tadi, kalau kau tidak percaya ada kapal bisa berjalan berlabuh sendiri, kemudian turunkan barang, naikkan barang tanpa nahkoda, maka alam semesta bagaimana bisa berjalan dengan apa? Sendirinya. Kalau kau bilang ada dia berjalan sesuai dengan aturan-aturan alam, benar, itu yang Allah sebutkan. Wa kullun fi falakin yasbahun. Islam menunjukkan itu benar, masing-masing ada orbitnya. Tapi siapa yang ciptakan orbit tersebut? Enggak mungkin aturan tersebut berjalan dengan apa? Sendiri, enggak mungkin. Ini secara logis sekali. Aturan ada yang bikin aturan. Apalagi aturannya semua kokoh. Allah mengatakan sunnallahilladzi atqana kulla syai'. Lihatlah ciptaan Allah yang profesional dalam segala ciptaannya. Kalau semuanya acak, pasti ada aturan yang kacau, pasti ada aturan yang bagus, terus aturan yang baku tadi bisa berubah-ubah terus. Itu namanya acak kebetulan. Ya. Tapi kalau ternyata aturan itu berlaku terus, air selalu turun ke bawah, berarti itu aturan baku. Ada yang bikin. Tapi kalau aturan enggak baku itu berarti acak, itu baru disebut acak. Bagaimana kau mengatakan alam tercipta dari yang bikin acak, yang bikin hukum alam, ini enggak masuk akal. Baik, kita lanjutkan syubhat berikutnya. Ini sudah paham ya? Paham tidak? Oh, insyaallah.
Syubhat. Ini sama ateis atifi. Mereka mengatakan kalau Tuhan baik, kenapa ada neraka? Pertama. Yang kedua, terus kenapa ada yang kekal di neraka? Di neraka padahal kriminalnya terbatas. Padahal maksiatnya terbatas. Padahal waktu melakukan maksiat bertempo. Paham maksudnya? Paham? Jadi kata dia, kenapa dalam Islam atau dalam sebagian agama Islam atau Nasara ada orang disiksa di neraka dengan kekal abadi? Padahal ketika dia melakukan kesalahan di dunia, dia melakukannya bertempo, paling maksimal 60, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, kemudian dia mati. Kenapa dia harus disiksa dengan bukan 1 triliun tahun tapi abadi? Ini kan tidak adil, kata dia. Kata mereka, ini menunjukkan Tuhan tidak apa? Tuhan versi kalian tidak adil. Baik. Ngerti syubhatnya? Ini termasuk ateis atifi, yaitu ateis yang dengan perasaan dijadikan dalih oleh mereka untuk menolak adanya Tuhan. Tapi bagaimana bantahan terhadap hal ini ya? Tapi bantahan. Ada beberapa tentunya kebanyakan ini muncul karena keyakinan misalnya Ahlul Kitab atau Nasara yang mungkin buat mereka ragu ya, karena Nasara juga sebagian mereka ya, atau mayoritas banyak di antara mereka mengatakan misalnya Tuhan hanya ingin kebaikan, Tuhan tidak ingin keburukan ya. Makhluk itu adalah bagian dari cinta Tuhan, sehingga jadi mereka pikir gimana Tuhan cinta rahmat kok ada neraka. Sehingga versi Tuhan Nasara bagi mereka problem ya. Bagi mereka problem ya. Sehingga ketika ada syubhat ini, sebagian Nasara kemudian mengatakan jahanam yang dimaksud, mereka takwil bukan maksudnya neraka, bukan, itu maksudnya sekedar teguran-teguran misalnya. Sebagian mereka akhirnya terbawa untuk bisa membela diri, mereka mentakwil jahanam, neraka jahanam dengan apa? Hanyalah teguran-teguran di dunia, bukan sesuatu yang seperti yang dibayangkan. Tapi kalau versi Islam mudah, versi Islam bosnya Tuhan ya. Atau bantahan pertama kita mengatakan secara akal atau logis ya, secara akal atau logis Tuhan bisa saja begitu ya. Tuhan bisa saja ingin cipta neraka. Meskipun dalam pandangan ateis tidak sempurna. Tuhan tersebut tidak sempurna. Nggak ada masalah. Yang penting kan ini logika tidak menolak adanya Tuhan. Kita hanya ingin menyatakan ini logika tidak menolak adanya apa? Tuhan. Taruhlah Tuhan kok begitu, ya sudah, terserah dia. Tapi ini logikamu ini tidak menolak adanya Tuhan, mau bikin surga, bikin neraka, terserah Tuhan. Tapi ini logika tidak menyatakan Tuhan harus tidak ada, paham? Ini kita perang-perang logika saja. Tuhan ya, taruhlah Tuhan tersebut menurut kau tidak sempurna, ya. Tidak sempurna. Mereka ini di antara apa namanya? Ini sebenarnya cabang dari muskilatus syar yang pernah kita bahas. Tapi kita katakan ini pun tidak membantah adanya Tuhan. Apa yang kau katakan ini hanya mengatakan Tuhan tersebut tidak sempurna menurut versi kamu. Adapun menurut versi kita, justru Tuhan yang menciptakan neraka, bisa marah, bisa rahmat, bisa marah. Itulah itu Tuhan yang sempurna. Tuhan yang sempurna. Dalam Islam, dalam versi Islam, versi Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Tuhan punya sifat marah atau tidak? Marah. Ketika hari kiamat kelak, orang-orang datang ke Nabi Adam alaihissalam kemudian minta untuk diberi syafaat karena mereka kepanasan di bawah terik matahari dan menjual 1 mil. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Sungguhnya Rabbku hari ini sedang marah dengan kemurkaan yang Allah tidak pernah murka sebelumnya seperti ini, dan Allah tidak akan murka seperti ini. Tuhan marah, ya. Ya. Man lam yas'alillaha yaghdab alaih atau yaghdab min. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah murka kepada dia. Siapa yang berdoa kepada Allah, Allah mau kesayang sama dia. Siapa yang tidak berdoa, sombong, tidak meminta sama Allah, Allah murka kepadanya. Banyak, ya. Siapa yang melakukan maksiat ini maka Allah murka kepadanya, ya. Dan banyak. Jadi Tuhan kita punya 2 sifat yang sempurna. Allah Maha Rahmat, dan Allah juga kalau sudah menyiksa sangat adab, sangat pedih. Ya. Kata Allah, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim." Kabarkanlah kepada hamba-hambaku, sungguhnya aku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan ingat adabku juga adab yang pedih. Jadi mau saya, kalau versi Islam gampang, Tuhan kita yang sempurna, ya. Bisa marah, ya. Bisa menghukum, ya. Ya, kalau Tuhan tidak bisa menghukum, maka justru Tuhan yang lemah, paham? Dimaki-maki sama Firaun, cuek-cuek kayak Tuhan, ini saya Tuhan, kamu bukan Tuhan. Tuhan diam-diam aja. Justru ini Tuhan bermasalah, ya. Justru Tuhan yang sempurna itu memiliki sifat rahmat pada yang dia kehendaki dan dia murka kepada yang dia kehendaki. Tuhan versi Islam, selesai. Kalau Tuhan versi agama lain mungkin ada problem, tapi bagi Islam Tuhan itu justru sempurna. Faham sampai sini? Baik. Ini terkait dengan kenapa ada neraka. Justru kita katakan yang berikut, yang ketiga. Dengan adanya neraka atau azab, ya, menjadikan dunia aman kalau diyakini. Subhanallah. Kalau bayangkan setiap orang menyangka tidak bakalan diazab, kira-kira mereka lakukan apa? Mereka berbuat zalim pasti. Ngambil barang orang, perkosa anak orang, zalim orang, bunuh orang, tidak akan diazab. Tidak akan diazab. Tapi dengan adanya, kalau dia meyakini sungguhnya seorang misalnya agamawan dan mengerti ada hari kebangkitan dan ada balasan, maka dia akan takut. Ya. Makanya Allah mengatakan wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang mengurangi takaran timbangan atau takaran volume atau timbangan dengan sedikit. Tatfif itu sedikit. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka beli barang sama orang, mereka minta timbangannya, takarannya dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya kalau mereka jual barang, mereka kurangi. Kata Allah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka meyakini bahwasanya mereka akan dibangkitkan li yaumin azim, di hari yang sangat dahsyat. Artinya kalau mereka tahu dibangkit, mereka tidak akan melakukan demikian. Tidaklah orang bermaksiat kecuali keyakinannya terhadap hari kiamat, terhadap neraka kurang. Ya. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali, ya. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang ikhlas, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian karena ikhlas. Kami tidak butuh balasan, kami tidak butuh dengan terima kasih. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kami takut hari kiamat. Jadi sebenarnya dengan adanya secara logika adanya pembalasan, ada surga atau neraka, ini membuat orang menjadi baik. Ya, buktinya kalau orang agamis pasti dia baik, ya, karena dia tidak akan mendolimi orang lain, ya. Coba versi ateis, tidak percaya sama neraka, udah bebas, mau ini, bunuh orang puluhan juta juga santai aja, nggak ada Tuhan, nggak ada neraka, ya. Taib. Ini bantahan terhadap hal ini. Terus terkait, taib, kita lanjutkan. Saya di halaman berikutnya. Terkait kenapa neraka abadi. Ini mereka juga protes, kata mereka tidak adil. Gimana bantahannya? Bantahannya banyak. Bantahan pertama,
Sederhana kita bilang hukuman terhadap perbuatan bukan hitungan matematika. Bukan hitungan apa? Matematika. Tetapi berdasarkan beratnya apa? Perbuatan. Berdasarkan berat atau ringan pelanggaran. Saya tanya sama antum ya, sebagai contoh di dunia ini. Di dunia di negara-negara kafir. Baik. Seseorang membunuh orang lain, seseorang membunuh orang lain dengan dalam 1 menit, dalam waktu 1 menit. Mudah. Ini apa namanya? Menembak orang butuh berapa menit? 1 detik terus mati. Dia dihukum seumur hidup. Waktu dia berbuat maksiat, ya cuma sebentar. Dia bunuh orang dalam waktu 1 menit, 1 detik orang mati, nembak orang. 1 detik nembak. Di penjara hukumannya apa? Di penjara seumur hidup misalnya, di penjara bertahun-tahun. Jadi masalah di dunia saja kita paham bahwasanya masalah hukuman dan perbuatan bukan hitungan matematika, ya. Paham? Contoh lagi misalnya dalam hukum Islam, mencuri mungkin mencuri butuh 1 jam lah, dia jambret mencuri, ya. Butuh 1 jam misalnya. Dipotong tangan seumur hidup, ya enggak? Apa tangannya dipotong 1 jam saja? Dia tangan seumur hidup buntung, ya. Karena dia mencuri. Masuk rumah dia mencuri barang 1 jam. Mencuri bukan jambret, beda. Mencuri itu masuk suatu tempat, di situ ada tempat barang terjaga, kemudian dia bongkar jagaan tersebut, dia ambil, namanya mencuri. Maka hukumnya seumur hidup, ya. Maka di dunia saja bisa kita lihat bahwasanya hukuman itu bukan hitungan matematika. Paham tidak? Maka kalau kita bilang demikian, dikiaskan, maka demikian pula hukuman di akhirat. Ternyata Allah juga perinci. Ada yang dihukum temporer, dihukum bertempo. Ada yang abadi. Jadi tidak semua. Ada orang berzina dalam waktu yang lama tapi dia tidak abadi, padahal dia berzina lama. Tapi ada yang orang syirik sebentar abadi, karena hukuman itu tidak berdasarkan masa untuk bermaksiat tersebut, tapi dilihat dari besar dan kecilnya apa? Hukuman. Paham sampai sini? Baik, bantahan berikutnya, azan kah? Azan dulu kita lanjut sebentar lagi. Sudah masuk azan? Kita lanjut sebentar. Bantahan berikutnya, biar selesai baru tanya jawab. Bantahan berikutnya, ya, bahwasanya dia kafir hanya 60 tahun misalnya, itu kebetulan karena umurnya segitu. Kalau umurnya 1000 tahun dia akan kafir juga 1000 tahun. Kalau umurnya 2000 tahun, 2000 tahun juga. Allah sudah sebut dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walau ruddu la'adu liman nuhun an." Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka penghuni neraka, mereka bilang kembalikan kami di dunia, kami akan beriman. Kata Allah, seandainya mereka dikembalikan dulu di dunia, mereka akan kembali kepada yang mereka dilarang. Paham? Sehingga Allah hanya mengambil sampel mereka kafir dalam sebagian waktu, pada hakikatnya kalau mereka diberi umur abadi, mereka akan kafir juga abadi. Makanya cuma sampel doang.
Maka ketika Allah hukum abadi tidak ada masalah karena Allah tahu ini orang kalau dikasih waktu umur abadi dia bakalan kafir selamanya. Jadi tidak dikatakan Allah zalim. Ini sampel. Paham atau tidak? Terus yang ketiga, bukankah Allah telah menjelaskan? Tuhan telah menjelaskan, mengingatkan hukuman ini. Allah sudah ingatkan enggak? Kalau kamu begini bakalan kekal, bakalan ada, sudah enggak? Ada. Kalau ada orang tidak sampai pada dia berita ini, dia diberi uzur. Dia akan diuji oleh Allah di hari kiamat kelak. Kamu tidak bisa alas-alas kalau sudah disampaikan kok. Dan juga sebaliknya, bukankah yang keempat, bukankah sama, bukankah sisi yang lain, jika kamu beramal soleh, bertempo, surga juga abadi? Ya tidak? Sama. Ya Allah kasih pilihan. Allah juga tidak balas kebaikan 60 tahun 60 tahun juga. Tapi Allah balas surga dengan apa? Abadi. Berarti apa salah Allah? Apa tidak adilnya Tuhan? Pilihan. Kamu begini sudah ada pilihannya ya. Sudah ada pilihannya. Jadi ini bantahan terhadap mereka yang mempersoalkan neraka abadi atau tidak. Subhanallah, orang ateis ini spekulasinya sangat tinggi. Mereka di antara dua pilihan, meyakini ada Tuhan, hidup beragama atau ateis. Seandainya mereka memilih hidup beragama, terus ternyata mereka ketika meninggal ternyata tidak ada Tuhan, tidak ada ruginya. Saya bilang ya, seandainya Tuhan tidak ada, pun tidak ada ruginya, karena orang beragama hidup bahagia. Di mana-mana orang yang beragama hidup bahagia, tenang, hidup, sabar dalam menghadapi ujian, tidak mengganggu orang, hidup tentram. Ya. Bahkan ketika ada ujian mereka bisa tenang menghadapinya. Berbeda orang ateis yang tidak percaya agama, cepat emosi, marah, suka bunuh diri, bunuh orang, menzalimi orang, tidak bahagia. Artinya seandainya Tuhan pun tidak ada, mereka tidak ada ruginya beragama di dunia. Hidup mereka dengan ateis sengsara. Makanya saya pernah sampaikan tulisan seorang Mesir, dia punya buku di internet ada, Limadha ana mulhid. Dia bilang kenapa saya ateis. Dia bilang saya tidak mengingkari orang-orang muslim juga bahagia, tapi saya juga bisa bahagia versi saya. Dia bilang begitu. Dia bilang artinya tidak dipungkiri orang mukmin sabar dan tenang. Contoh saudara-saudara kita di mana? Palestina bisa kuat, bisa bertahan. Kenapa? Kalau bukan karena agama yang mereka dalam kesengsaraan mereka masih bisa sabar dan bisa merasakan kebahagiaan keimanan mereka rasakan. Ya. Dia bilang, saya akui orang beriman bahagia, tapi saya juga bisa bahagia dengan versi ateis. Dia bilang begitu. Makanya dia tulis buku Limadha ana mulhid dalam bahasa Arab. Kenapa saya ternyata terakhir dia bunuh diri. Saya bunuh diri. Bohong. Jadi dia bohong, pura-pura bahagia. Orang tidak bahagia. Ya. Jadi maksud saya sampaikan kepada mungkin ateis ada yang dengar ceramah ini. Kamu spekulasi terlalu tinggi. Kamu bilang, ya, kalaupun ternyata tidak ada Tuhan, kau juga bahagia di dunia. Tapi coba ada kemungkinan kedua, ternyata ada Tuhan, mampus kau. Kekal abadi selama-lamanya, mampus. Ternyata Tuhan ada, kau mati, ya Allah. Ternyata ada malaikat maut, ternyata ada mungkar dan nakir. Ada. Kamu terlalu spekulasi dalam hidup ini. Terlalu spekulasi. Tapi demikian saja apa yang saya sampaikan. Ini akhir dari pembahasan tentang ateisme. Insyaallah kita di bulan Februari kita masuk dalam aliran yang pemikiran yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau yang bertanya habis azan.